untuk nyambung ke pertanyaan selanjutnya ini ya Pastor, aku pengen bacain dulu nih sebelumnya ya di Matius 19 ayat 9 nih ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah itu kan berarti kan artinya boleh dong Pastor untuk bercerai karena zina gitu. Nah orang tuh paling hafal ayat ini, Matius 19 ayat 9. Padahal harusnya kita baca dari ayat 3. Yuk kita bahas yuk, boleh nggak menceraikan pasangan yang berzina? Saya jawab tidak boleh. Ayo kita baca, Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya, kepada Yesus ya, untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Berarti termasuk di dalamnya berzina dong ya. Nah, Yesus jawab di ayat keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ayat ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah kalau kita lihat dari pertanyaan orang Farisi kepada Yesus adalah, boleh gak cerain istrinya dengan alasan apa aja? Termasuk karena berzina dong, ya kan? Yesus jawab apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti sebenarnya gak boleh dong? Sebenarnya gak boleh, tapi mari kita lihat. Matius 19 ayat 7 bilang gini. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ternyata ketika bangsa Israel itu ngotot sama Musa mau menceraikan istri mereka, Musa akhirnya mungkin karena kesel kali ya, ditekan-tekan, akhirnya mengizinkan tapi harus memberi surat cerai. Mungkin surat cerai itu seperti legalitas, oke, kamu you are now single gitu. Ya, hubungannya selesai gitu. Tapi dijelaskan lagi sama Yesus, sejak semula tidaklah demikian. Jadi sekali lagi sebenarnya Tuhan gak ngizinin gitu. Nah kemudian di baru ayat 9, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi satu-satunya alasan yang acceptable adalah yang seperti Musa katakan boleh cerai tapi pakai surat cerai adalah kalau mereka tuh berzina. Lalu kawin dengan perempuan lain ya berbau zina. Nah seharusnya gak boleh kan? Bener gak Feb? Kalau dari ayat ini kita ngerti Tuhan tuh benci perceraian. Yang dipersatukan Allah gak boleh diceraikan apapun alasannya. Tapi karena ketegaran hati manusia nggak bisa, pasangan saya udah bercerai, ibarat MOU tuh udah selesai, udah putus gitu. Ya perjanjian udah selesai gitu, udah nggak ada lagi ikatan. Nah Yesus bilang begitu, tetapi ya saya ingin share ini. Ampunilah pasanganmu. Nggak ada seorang pun yang nggak pernah buat salah gitu, nggak ada. Saya percaya semua orang bikin salah, besar kecil. Mungkin gak 100% Anda selingkuh, lalu Anda punya hubungan khusus dengan seseorang, lalu Anda pergi dari rumah dan sebagainya, mungkin gak se-ekstrim itu. Tapi paling gak dalam hatimu, pernahkah engkau membayangkan orang lain? Pernahkah engkau menyesali pernikahanmu? Pernahkah engkau berandai-andai, seandainya itu suamiku? Ibu-ibu banyak nonton film Korea. Sampai ngimpi-ngimpi tuh ya kan, pacaran sama artis Koreanya. Apa itu bukan selingkuh? Sedangkan Yesus tuh ya, sampai bilang gini, melihat dan menginginkan dalam hati sudah berzina loh. Padahal belum ada hubungan. Secara fisik gak ada kontak. Tapi melihat, menginginkan. Sebenarnya kita semua mungkin pernah berzina, cuma gak ketahuan aja gitu. Jadi saya tetap kembali kepada hukum kasih ya. Ampuni pasanganmu. Kita aja loh yang dosanya banyak diampuni Tuhan gitu. Matius 18 ayat 21 sampai 22 itu tentang ini loh. Berapa kali sih kita harus ngampunin ya kan? Aduh pasangan saya tuh selingkuh bolak-balik Bu Heni. Oke. Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Berapa kali kita harus ngampuni suami kalau mereka berdosa sama istri gitu kan? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Banyak amat ya. Coba aku hitung dulu. Bentar. Tahu nggak Feb, kalau kita ternak babi ya, itu babi bisa loh. Satu jantan dengan 40 betina. Kalau ini 70 kali 7 kali, berarti masih ada kali di belakang ya kan ya. Anggaplah 70 kali 7, 490. 490 kali. Iya,
Itu luar biasa loh Itu ya aja udah kan. banyak banget Iya, berarti. iya. Wow. Luar biasa ya. Lukas 6 ayat 37 bilang gini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau menurut saya kita semua telah berbuat salah, kita semua sudah berdosa dan kita butuh diampuni sama Tuhan. Nah kalau kita sendiri butuh diampuni, ampunilah pasangan kita. Ampunilah orang-orang yang bersalah.